Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang Simda Sakib. Langsung saja untuk Simda Sakib bisa teman-teman akses di e-planning.pemalangkap.go.id/e-sakib. Nah, tampilannya sama seperti Simda perencanaan, cuman di sini kita pisahkan datanya karena ini untuk data 2020, sedangkan Simda perencanaan untuk 2021. Untuk login seperti biasa di pojok kanan atas, masukkan username dan password masing-masing OPD, sama seperti username dan password yang ada di Simda perencanaan. Untuk username-nya saya contohkan Bapeda ya. Saya memakai login bapeda@pemalangkap.go.id, passwordnya password. Kita login. Nah, tampilannya seperti ini. Sebelum kita mulai mengolah data di Simda Sakib, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa data yang nantinya akan ada di Sakib ini itu adalah data dari Renstra. Jadi sebelum kita membuat data Sakib, terlebih dahulu kita mengecek Renstra kita apakah sudah sesuai dengan tujuan sasaran sampai indikatornya. Selain Renstra, nanti kita perlu mengecek juga kaitannya dengan struktur organisasi dan pejabat yang ada di struktur tersebut. Di sini sebenarnya semuanya sudah ada, baik Renstra, struktur organisasi, dan nama-nama pejabat. Jadi teman-teman tinggal hanya mengecek isinya saja. Yang dimungkinkan pasti ada 1-2 kesalahan yang perlu diperbaiki sebelum kita membuat data Sakib. Untuk struktur organisasi, kita perlu cek di menu paling bawah Simda perencanaan di parameter. Di bawah itu ada Simda perencanaan, terus di sini ada parameter. Di menu parameter di kiri ini ada unit organisasi. Nah, unit organisasi ini kita klik. Unit dan subunit dan struktur organisasi. Nah, jadi yang perlu kita cek adalah struktur organisasi. Barangkali ada nama yang belum sesuai dengan verbuk struktur organisasi, kita klik struktur organisasi. Nanti kita cek sesuai OPD masing-masing saja. Contoh saya Bapeda, di Bapeda misalkan, caranya kita klik 2 kali di Bapeda ini, klik 2 kali. Ini kita masuk ke jabatan, nama jabatan. Yang pertama adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ini yang level 1-nya atau tingkat eselon 2. Tentunya berbeda dengan OPD lain seperti contohnya di kecamatan. Level 1-nya ya camat, eselon 3. Selanjutnya kita klik 2 kali di badan. Nah, di sini level 2-nya subjabatan unit. Ini adalah eselon 3, baik sekretaris maupun kepala bidang. Ada juga yang eselon 4, tapi karena dia bertanggung jawab langsung terhadap kepala, maka dia ditaruh di level 2, kepala unit penelitian dan pengembangan. Nanti
perlu dicek kembali nih apakah nama-nama jabatannya betul. Sampai selanjutnya ke eselon 4 atau ke level 3. Contoh di sini. Kita klik 2 kali ya, cara untuk melihatnya kita klik 2 kali. Nah, apabila sudah dicek ada kata-kata yang kurang tepat, tinggal kita perbaiki saja. Lalu ini klik aksi, detail data. Nah, kita perbaiki nama jabatannya, atau barangkali tingkat eselon salah, kita perbaiki. Setelah kita perbaiki, lalu kita simpan. Ini untuk memperbaiki struktur organisasi. Ini sama semua ya, baik untuk level 1, level 2, dan level 3. Nah, ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti kepada laporan. Kalau nama jabatan di sini salah, nanti laporannya juga akan salah. Terus berikutnya, kita harus sudah memasukkan nama-nama pejabat yang ada di masing-masing jabatan ini. Ini sebenarnya sudah dimasukkan di data pegawai yang ada di menu kiri ini. Nanti teman-teman perlu mengecek barangkali pejabatnya sudah ganti atau pejabat yang sudah ada datanya salah. Kita cek di data pegawai. Tadi teman-teman perlu catat dulu struktur organisasinya. Kalau enggak, lihat perbub yang sudah ada. Selanjutnya, kita meletakkan nama jabatan itu kepada pegawai. Kita klik pegawai. Nah, di sini saya ambil data dari bagian organisasi untuk bulan Februari tahun 2020, saya masukkan ke dalam aplikasi. Ada 10 ribuan data pegawai. Nanti teman-teman perlu memilih saja nama-nama yang ada di OPD masing-masing. Saya kasih satu contoh saja, misalkan teman-teman sudah tahu nama kepalanya siapa, kita tentukan di sini. Kita cari. Contoh kalau di Bapeda, kepala Bapeda Pak Supaat, kita cari. Ketemu. Contoh, nama itu nanti namanya dicari dulu. Setelah namanya sudah dicari, dilihat apakah nama ini sesuai dengan jabatannya. Klik di aksi, detail data. Ini ada riwayat pangkat, riwayat unit. Ya, nanti dilihat apakah jabatannya sudah benar. Kalau jabatannya salah, diperbaiki di aksi detail data, lalu diperbaiki. Ini nanti munculnya sesuai dengan struktur organisasi tadi yang sudah diperbaiki. Nanti yang diperbaiki adalah data yang setelah Februari apa ya, karena yang insya Allah sih data-data yang sesuai versi sebelum Februari sudah betul, cuman kan kemungkinan ada perubahan status atau PLT misalkan, atau ada yang pensiun, perlu diperbaiki. Terus kalau sudah selesai, kita simpan. Nah, itu kita perlu ngecek
bukan membuat ya, karena sebenarnya sudah ada semua, cuman dimungkinkan ada beberapa 1-2 data yang mungkin berubah. Jadi di unit organisasi dan pegawai ini nanti perlu dicek ulang. Itu untuk data parameter terkait struktur organisasi dan nama-nama pejabat. Selanjutnya kita masuk ke Renstra. Kita klik di Renstra ini 2 kali. Nah, di sini ada Renstra perangkat daerah, indikator kinerja, dan pencetakan Renstra. Nah, sebelum kita mengolah data Renstra, untuk mengecek datanya, kan data Renstra sudah ada dalam aplikasi ini, teman-teman tentu ingin melihat datanya seperti apa. Kita lihat di pencetakan RPJMD dan Renstra, klik cetak Renstra. Pilih OPD masing-masing sesuai urusannya ya. Pilih yang paling bawah saja, pendanaan indikatif. Nah, ini adalah data Renstra OPD Bapeda. Angkanya ini cuman karena ini hanya untuk kepentingan sakit. Untuk kepentingan sakit, maka angkanya saya masukkan angka penetapan APBD 2020 dari 2017 dan sampai dengan tahun 2021. Semua program dan kegiatan. Namun demikian tentu nanti perlu disepakati apakah angka yang di tahun 2020 ini kita akan menggunakan angka yang penetapan APBD atau angka yang sudah berubah di pergeseran atau yang direfocusing. Nanti monggo silakan dari bagian organisasi untuk memberikan arahannya. Selain itu, nanti perlu direvisi ulang tujuan dan sasaran Renstranya, termasuk nanti program kegiatannya. Jadi nanti kedepannya nanti setelah ini akan kita lanjutkan dengan pemetaan program dan kegiatan ke masing-masing jabatan. Nanti program itu masuknya ke eselon 3, kegiatan masuknya ke eselon 4. 1 eselon 3, 1 program untuk 1 eselon 3. Tapi nanti yang perlu diperhatikan adalah ketika ada satu program yang diampu oleh lebih dari 1 eselon 3 atau kabit. Contoh di Bapeda misalkan di program perencanaan pembangunan daerah. Nah, mungkin nanti pasti ada kasus seperti ini di beberapa OPD. Tadinya kalau di format Renstra yang baku itu program perencanaan pembangunan daerah kan kegiatannya ngumpul jadi satu semua di program perencanaan pembangunan daerah. Nah, tapi karena program perencanaan pembangunan daerah itu diampu oleh beberapa eselon 3, maka kita perlu pecah nantinya datanya. Satu program ini menjadi 3, termasuk angkanya ya.
Jadi kegiatan mana yang masuk ke kabit A, kabit B, dan kabit C. Nanti itu yang perlu di salah satu catatan untuk perbaikan Renstra. Karena ini nanti akan mempengaruhi di laporan sakitnya. Nah, sementara data yang ada di Renstra ini kan apa adanya berdasarkan struktur dari program kegiatan. Itu ya. Nanti kalau untuk mempermudah, nanti teman-teman perlu catat program ini kabit siapa, kegiatan ini kasubag siapa atau kasubit siapa, perlu dicatat sebelum nanti untuk memperbaiki data. Jadi itu yang nanti yang akan menjadi catatan. Selanjutnya kita kembali ke menu Renstra perangkat daerah. Kita ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah ini nggak perlu kita rubah, nggak apa-apa, kita langsung ke tujuan ya. Dari dokumen ke tujuan ini, caranya kita klik 2 kali di sini ya. Klik 2 kali, kita masuk ke tujuan. Nanti teman-teman bisa lihat di Renstra atau Sakip tahun kemarin. Tujuan ini sudah benar atau tidak atau kurang. Nanti kita klik, kalau mau dirubah kita klik aksi, detail data tujuan. Ini kalau ada perubahan, kita rubah. Ini yang atas nomor urut 1. Ini default saja lah. Lalu kita simpan. Sama selanjutnya, misalkan kita mau menambahkan tujuan, ya kita tambahkan tujuan. Kalau ternyata tujuannya ada lebih dari 1, ya kita tambahkan tujuan 2. Contoh aja ya enggak. Nah seperti itu. Selanjutnya kita ke indikator. Untuk menambahkan indikator, kita klik aksi tambah indikator tujuan. Tapi misalkan di Renstra teman-teman tidak ada indikator tujuan, ya tidak perlu ditambahkan. Di sini sudah ada tingkat kesetaraan antara program LKPD dengan RPJMD. Nanti untuk menambahkan indikator tujuan, kita klik tambah indikator. Indikator tujuannya apa? Kita cari kata kuncinya yang di sini. Lalu klik 2 kali di data yang sudah ada. Isi volumenya semuanya. Lalu simpan. Seperti itu.